Salikin wa tawdihul fiqhi fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih membahas tentang seputar syurut fil bai', syarat-syarat yang berlaku di dalam transaksi jual beli. Ada 6 syarat yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini, dan kita sudah membahas 5 dari 6 tersebut. Karena ini penting sekali, maka harus sering kita ulangi ya. Syarat pertama apa Mas Yudi? Saling ridho. Syarat kedua Mas Yudi? Ya, assalamualaikum. Tidak ada goror. Apa itu goror? Ketidakjelasan dalam masalah apa? Harga maupun kadar barang. Harga maupun kadar barang. Syarat yang ketiga Mas Ihsan Rizkyadi, orang yang melakukan transaksi harus orang yang mempunyai barang. Ya, pemilik barang atau yang diberi kuasa untuk bertransaksi terhadap sebuah barang. Yang keempat Mas Irfan. Mas Iwan. Ya, yang membuat transaksi akil, balik, rasyid. Ya. Orangnya berakal, sehingga kalau hilang akalnya nggak sah transaksi. Mungkin nggak, mungkin saja orang yang sedang depresi, sedang stres, ya hilang akalnya, tapi duitnya banyak, ya kan? Mungkin beli ini beli itu, ya maka apa? Nggak sah transaksinya. Ya, terus bagaimana kalau menginginkan barang? Ya harus ada wali yang mendampinginya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kadang-kadang orang itu hilang akalnya itu, ya tapi masih apa ya? Kayak orang normal gitu. Masih nyambung, dan dia juga masih penampilan rapi, masih pingin itu, pingin ini gitu. Ya. Terus balik. Kemudian rasyid, apa rasyid? Ya, dia memahami transaksi, ya, paham dalam jual beli. Syarat kelima Mas Rizky. Ya, dalam jual beli itu tidak ada unsur riba. Artinya barang yang ditransaksikan atau diperjualbelikan, ya, itu tidak ada unsur riba. Lah kapan dalam jual beli itu ada unsur riba? Riba itu artinya apa? Bertambah. Artinya dalam jual beli itu tidak boleh nambah. Tidak ada salah satu pihak yang ukurannya lebih. Kapan Mas Arhan? Barang ribawi apa saja? Jadi transaksi ribawi itu hanya terjadi pada barang-barang ribawi, ya kan? Selain barang ribawi, ya kan? Maka tidak ada aturannya. Yang penting syarat-syarat yang lain terpenuhi. Apa barang ribawi? Ada 6 ya dalam nas itu. 1 emas, 2 perak, 3 gandum kasar, 4 gandum halus, 5 kurma kering, tamer, 6 gram. Itulah barang ribawi. Dari 6 barang ribawi ini dibagi menjadi berapa? 2 kelompok. Kelompok emas perak itu 1 kelompok, gandum, tamer dan garam itu 1. Maka kalau barang itu sejenis, berarti kelompoknya mesti sama. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, itu namanya sejenis. Syaratnya apa, Mas Taqiyuddin? Boleh bertransaksi tukar menukar, jual beli garam dengan garam. Syaratnya kontan dan sama, ya. Jadi sawaan bisawain, sama persis takarannya.
Jadi sama takarannya. Dan yadan bi yadin. Apa yadan bi yadin? Kontan, tidak boleh utang. Sebelum berpisah harus serah terima. Itu kalau barangnya sejenis. Kalau sejenis, kalau barangnya beda jenis tapi masih satu kelompok, misalnya gandum dengan garam, maka syaratnya apa Mas Ihsan? Kontan. Boleh beda nggak takarannya? Misalnya gandum 5 liter ditukar dengan garam 2 liter, ini kan beda loh takarannya. Boleh nggak? Boleh. Syaratnya kontan. Syaratnya cuma satu, apa itu? Kontan. Terjadi serah terima sebelum berpisah. Kalau beda kelompok Pak, Pak Bagianto, kalau beda kelompok syaratnya apa? Bebas. Syaratnya pokoknya ridho, tidak ada goror, itu kan syaratnya itu. Berarti kalau misalnya emas 1 gram ditukar dengan garam 1 truk, boleh nggak Pak? Boleh. Kan beda toh. 1 gram masih sithik, ya kan? Garam 1 truk atau sakol lah, teri ya. Banyak garamnya, takarannya beda kan? Boleh nggak diutang Pak? Yaudah mana emasnya dulu tak bawanya, besok tak kirim garamnya, saya ambilkan dulu ke pantai, nunggu panenan saya yang kedua. Ini pertama kurang bagus, untuk kamu tak kasih yang bagus panenan kedua. Boleh nggak diutang Pak? Boleh. Boleh beda, boleh utang. Sehingga misalnya apa? Uang itu termasuk barang ribawi kan? Iya, dikiaskan dengan apa? Emas dan perak. Maka kalau misalnya beli beras juga termasuk barang ribawi karena dikiaskan dengan bahan makanan pokok. Maka kalau beli beras diutang boleh nggak? Boleh. Ya kan? Beli berasnya berapa? 1 kental. DP dulu ya. 1 kental berapa? 1 juta. 1 juta, kalau per kilonya 10.000, ya kan? 1 kental, DP dulu 100.000. Ini barangnya 1 kental saya bawa semua, saya bawa mobil. Tadi pas lewat cuman uang saya baru 100.000. Nah, besok yang 900. Kalau pas saya lewat saya hampir ke ya. Boleh nggak? Boleh. Padahal barang ribawi, tapi beda kelompok. Uang barang ribawi, beras barang ribawi. Tapi kenapa boleh beda dan boleh utang? Karena beda kelompok. Jelas ya? Jelas ini masalah transaksi ribawi. Ya. Terus selanjutnya, kemarin kita sudah masuk jual beli muzabanah dan jual beli apa? Aroya. Ya. Jual beli muzabanah dan jual beli aroya. Maka muzabanah ini menjual apa itu? Kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipanen. Jadi apa larangannya? Karena Rasulullah pernah bertanya, apa kurma yang basah itu ketika kering ukurannya berkurang? Iya, ya pasti berkurang. Kalau begitu tidak boleh. Karena terjadi pengurangan itu, terjadi penyusutan sehingga tidak boleh. Kecuali jual beli aroya. Aroya itu ya hampir sama dengan muzabana, cuman apa? Di situ termasuk rusoh karena apa? Memang rutop yang dibutuhkan rutop apa? Kurma apa? Syaratnya apa kemarin aroya? 1 di bawah 5 wasak. 1 wasak berapa sok? 60 sok dalam pembahasan zakat itu loh. 1 wasak itu berapa sok? 60 sok. Berarti 5 wasak itu berapa sok? 300 sok. 1 sok itu berapa kilo? 2,5 loh. Nah, 2,5 kilo. Kan zakat itu 1 sok loh takarannya. So'an min tamrin atau so'an min syairin itu kan 1 sok. 1 sok itu
zakat fitrah itu 1 sok. Nah kadarnya berapa itu? 2,5 kilo, gitu. 1 sok itu 2,5 kilo. Nah kalau kali 600 sok 750 sekitar 700-an. Ya, 750 ya. 750 kilo. Jadi minimal itu maksimal transaksi itu 750 kilo. Itu dalam jual beli aroya boleh. Itu syaratnya. Yang kedua, maksimal 750. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi di bawah 5 wasak. Ya, tidak boleh lebih. Syarat kedua, memang butuh rutok. Sangat butuh pada rutok, bukan untuk diperjualbelikan. Memang dia butuh rutok untuk sebuah keperluan. Yang ketiga, dia tidak punya duit untuk beli. Ya, kalau punya duit berarti bagaimana? Ya dia harus beli. Membeli kurma yang masih di pohon itu juga dibeli. Begitu. Jadi boleh ya. Ini termasuk keringanan. Asalnya nggak boleh, karena termasuk muzabanah. Cuman apa? Nah, karena suatu kepentingan, suatu kebutuhan, maka diizinkan, diberi rukhsah namanya keringanan. Dan namanya keringanan itu ya hanya sekedar sebatas kebutuhannya, ya kan? Sebatas kebutuhan. Sehingga kalau apa itu syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh mengerjakan jual beli. Baik. Sekarang kita masuk syarat ke-6. Wa min syurutihi. Mas Taqiyuddin dibaca. Wa min asyuruti. Al-aqdu muharramin syar'an li ainihi sallallahu lima muttafaqun alaih. Ya, syarat ke-6 ya, Pak. An la yaqaul aqdu, akad transaksi itu tidak boleh atas perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i. Jadi tidak boleh mengadakan transaksi untuk komoditas-komoditas yang memang secara syar'i haram. Contohnya apa? Daging babi jelas lah. Tidak boleh itu diperjualbelikan. Ya kan? Tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya misalnya apa? Homer, ya, anjing misalnya. Kalau kucing, ya termasuk ya, kucing itu dilarang. Karena Rasulullah mengharamkan sama nukit apa itu hasil penjualan kucing. Nah kalau kucing hias, ya sama saja. Ya, sama saja. Ya. Ganti pakan. Gimana Pak? Biasanya pada ganti pakan itu. Makanya kalau punya kucing anaknya banyak dan nggak kuat dikasihkan aja, jangan diiklankan di marketplace. Dijual murah karena tidak terawat. Kucing Anggora. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang haram secara zatnya, maka di sini jelaskan imma li ainihi. Bisa karena sebab apa? Zat barangnya itu yang memang haram gitu. Jadi semua barang yang zatnya secara zatnya itu haram, maka apa?
tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Sehingga tadi contoh ini, nahan Nabi SAW an bai'il khamri wal maitah wal asnam. Rasulullah melarang dari transaksi jual beli khamr. Ya kan? Khamr. Wal maitah, apa itu maitah? Bangkai. Wal asnam dan berhala. Kalau misalnya ini yang diperjualbelikan itu dia memang bukan untuk dikonsumsi misalnya. Contoh alkohol. Ya kan? Jual beli alkohol hukumnya apa? Itu penting loh. Kita butuh, tapi nanya apotek maksudnya jelo. Ampun tertinggi mau haram alkohol kok jelo. Boleh nggak? Hah? Kan haram itu. Jadi maksudnya ini adalah komoditas-komoditas yang memang asal penggunaannya itu haram. Contoh misalnya apa? Khamr itu kan untuk dikonsumsi awal mulanya untuk diminum kan? Untuk diminum. Maka ketika itu memang difungsikan sebagai khamr, haram diperjualbelikan. Sebagian ulama, alkohol ketika dia masih bentuk alkohol, belum berupa minuman itu ya, maka ya secara asal boleh. Ya, karena dia bukan diperuntukkan untuk khamr. Karena alkohol itu kan bahan sangat berbahaya, itu bukan minuman. Asalnya dia bukan minuman, cuma dicampurkan kepada minuman gitu loh. Jadi alkohol murni apa bisa diminum? Ya bisa, cuman kan wala itu ya wong itu disumet aja kayak bensin kok diminum gitu kan. Kalau cindekonan gimana? Itu alkohol murni ya? Gitu ya? Berarti itu alkohol. Maka ini perlu studi yang lebih mendetail ini, lebih mendalam ya. Jadi kalau memang itu asal kegunaannya bukan untuk khamr ya, bukan untuk minuman ya, kembali ke hukum asal, tidak termasuk larangan. Karena memang ya berat ya kalau misalnya kita itu tidak bisa bikin alkohol sendiri, minta juga nggak boleh, terus gimana? Kan mesti beli itu loh. Maka dari situ para ulama mengkategorikan itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Jelas ya, karena bukan termasuk khamr secara asal. Walaupun khamr itu dikategorikan atau terlarang karena memabukkan, dan memabukkannya itu karena ada unsur alkoholnya. Ya, ada unsur alkoholnya. Sehingga alkohol itu ya atau khamr itu ya sedikit dan banyak itu ya haram. Maka yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Jadi jangan dipahami bersidi masuk ya haram, kan diharamkan itu karena khawatir kalau memabukkan. Kalau nggak mabuk kan nggak apa-apa. Apalagi kalau habis minum itu jadi semangat kerja, berarti malah disunahkan. Orang kalau cara berpikirnya salah kan seperti itu, ya kan? Cara berpikirnya salah seperti itu. Jadi khamr itu dilarang itu karena apa? Karena memabukkan. Berarti kalau nggak mabuk, berarti nggak apa-apa. Ya, cara pikirnya gitu. Ya. Nah kalau nanti diakali seperti itu, banyak sekali perkara yang jadi apa? Jadi boleh gitu. Ya kan? Karena tidak terjadinya sesuatu yang ditakutkan. Ya. Dan ini maitah ini. Asalnya kita bukan untuk dikonsumsi, tapi misalkan kita udah itu untuk makan. Ya. Sekarang kan lagi ada magot di sana. Itu kan makan bangkai itu kan langsung cepet bunuh. Pakai ayam, pakai
Lele juga, lele. Karena secara nasnya kan maitah. Kalau khomer kan khomer. Kalau alkohol itu kan bukan khomer itu kan. Dia memang zat sendiri. Kalau khomer itu kan tidak mungkin 100% alkohol. Ada alkoholnya gitu ya. Ada alkohol. Walau seperti itu. Adapun bangkai itu memang bangkai nasnya jelas. Harusnya melarang. Maka digunakan untuk apapun tidak boleh. Karena yang dilarang bangkainya. Jelas ya. Jadi memperjualbelikan bangkai. Kalau dijoli misalnya ditukar. Jadi ITE mati opeh, mati 100 gitu kan. Nah, tak jolane lele, boleh enggak? Atau dijoli pitik urip. Boleh enggak? Boleh enggak Mas Riyadi? Jual beli kan? Ya itu masuk jual beli. Lah kan enggak jual, sama ya. Walaupun enggak keluarkan duit kan tuker menukar dalam tujuan untuk memiliki barang tersebut, itu namanya apa? Jual beli walaupun enggak pakai duit gitu. Ya kan enggak diperjualbelikan ya, berjual-jualan sama saja. Maka pahami definisi. Ya kan? Pahami definisi di awal. Nah, ini banyak yang belum paham. Ya anu kan sing diharamkan kan jual beli, kita kan enggak jual beli. Saya ngasih kamu bangkai, kamu ngasih saya pitik urip. Ya, ini tidak boleh. Wal asnam dan berhala. Dan berhala. Contohnya berhala Pak, misalnya patung ya, patung yang disembah, arca dan lain sebagainya. Boneka kan bukan berhala, bukan mainan. Boleh kan? Tidak apa-apa, ya kan? Boneka tidak masalah. Masuk Garuda Pancasila. Boneka tidak mengapa. Yang penting kan bonekanya tidak menyerupai makhluk hidup, istilahnya gitu. Kalau sebagian ulama kalau menyerupai makhluk hidup ya itu tidak boleh karena menyerupai makhluk hidupnya. Cuman kalau hanya mirip tapi tidak menyerupai, contohnya misalnya apa? Dibentuk dalam model kucing tapi masuk kucing ya maksudnya linggo tangannya gini ya nggak bisa, tidak mirip sama sekali. Contohnya misalnya apa? Boneka Hello Kitty itu kan ke kucing lah, lebih dekat ke kucing tapi kan jauh banget itu kan kucing masuk kayak gitu. Jauh sekali dengan hakikat kucing, maka tidak mengapa. Nah itu kan menyerupai makhluk hidup ya. Para ulama mengatakan tidak boleh. Nah kalau gambar aja nggak boleh, apalagi boneka atau patung gitu, ya kan? Gambar aja nggak boleh, ya kan? Menggambar makhluk hidup aja kan nggak boleh, apalagi ini membuat patungnya, jelas ya. Nah kalau nggak boleh membuat patungnya berarti apa? Berarti ya memperjualbelikannya juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Dan bisa disebabkan, jadi larangan itu bisa karena memang zatnya yang diharamkan atau karena efek dampak ya. Lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Efek yang ditimbulkan dari adanya jual beli tersebut. Contohnya apa? Min qati'atil muslim. Adanya apa? Qati'ah, terputusnya persaudaraan antara sesama muslim. Jadi asalnya boleh, bendanya sah-sah saja, transaksinya halal, syaratnya terpenuhi. Tapi kalau dengan jual beli itu menimbulkan apa? Perpecahan dari kalangan kaum muslimin atau apa? Menyebabkan renggangnya hubungannya, hendaknya ditinggalkan. Apa contohnya? Di sini dibawakan contoh. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ala bai'in muslim. Sebagaimana Nabi melarang ya transaksi jual beli terhadap transaksi jual beli orang lain. Hasilnya apa? Artinya si A atau contohnya ya, si A
sedang bertransaksi dengan si B. Ini belum selesai. Si A baru nawar. Berapa harganya? 1 juta. Saya tawar 800. Datang si C. Nah, ini harganya berapa? 1 juta. Saya berani 1.100.000. Nah, seperti ini menyakiti perasaan si A. Ya kan? Si A kan beli barangnya si B kan? Harganya berapa? 1 juta. Ditawar 800. Datang si C, tahu barangnya bagus dan dia sudah nyari kemana-mana nggak dapat. Tahu-tahu apa? Berapa itu? 1 juta. Jangankan 1 juta, 1.100.000 saya bayar sekarang. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Itu namanya apa? Al-bai' ala bai'i al-muslim. Jadi jual beli transaksi di atas transaksinya orang lain itu tidak boleh. Lah ya, karena apa? Itu bisa menyebabkan apa? Retaknya hubungan, menimbulkan kebencian antara sama kaum muslim. Lah terus bagaimana? Ya nunggu selesai dulu. Si A, si B selesai, sudah tidak deal, oke, berpisah, oke, tidak ada lanjutan, silakan ditransaksikan dengan pihak lain. Artinya apa? Kalau si B mengadakan transaksi dengan pihak C, si A ini sudah ridho itu. Jelas ya? Sudah ridho. Parameter selesai tadi Pak. Kalau tadi itu kadang kan negosiasi ini kan harga sekian nggak deal. Padahal yang ini sebenarnya nunggu kalau si ini tuh bisa mau dengan harganya dia. Ya, nanti ada di bab khiyar ada. Jadi setelah berpisah sudah selesai. Jual beli itu kalau sudah berpisah selesai, kecuali ngasih syarat. Nanti ada khiyar syarat. Saya minta syarat 3 hari untuk berpikir, tolong jangan dilihat nih, gitu ya. Itu namanya syarat. Ya kan? Kalau dalam waktu yang sudah disyaratkan ini kok dilihat nih, lah ini berkhianat. Tidak boleh. Intinya kalau sudah berpisah, omongannya Dia sudah berpisah orangnya, nggak ada syarat sudah. selesai. Dia mau menjual kepada siapapun selesai. Jelas ya. Jadi kalau tidak ada syarat berarti khiyarnya hanya majelis, dan majelis batasnya ketika sudah berpisah. Jelas ya. Nanti kita bahas di pembahasan khiyar. Terus wasyira'i ala syira'ihi. Nah, dan membeli di atas pembeliannya, menjual di atas penjualannya, membeli di atas pembeliannya. Wan najis, dan apa itu najis itu? Najis itu ngentul, tahu ngentul ya? Tahu ngentul? Jadi dia nawar tapi tidak niat beli. Paham? Ya kan? Ngentul gabung jadinya. Ya, ngentul gabung. Jadi dia nawar tapi tidak niat beli, ya kan? Itu tidak boleh. Datang si C, ya. Saya nawar 900, ya. Misalnya orang masih di situ, ya kan? Kenapa kamu nawar berapa si A? 800. Nah, gimana kira-kira? Maju nggak? Ya, tak pikir-pikir dulu. Itu saya berani 900. Tapi dia kong-kali-kong dengan apa? Yang penjualnya itu saya 900 saja mau itu. Nah itu kan. Itu namanya dia nawar tapi tidak niat. Maka namanya najis. Itu tidak boleh. Tidak boleh karena itu bisa menimbulkan permusuhan. Nah kalau lelang bagaimana? Nah, lelang beda. Kalau lelang itu memang diselenggarakan untuk orang-orang yang memang beli dan dia siap, ya kan? Dia tahu bahwa itu semua pembeli semua yang hadir itu punya kesempatan yang sama gitu. Cuman tinggal berani atau tidak saja. Jelas ya? Itu lelang berbeda, tidak seperti ini. Ya, ini contoh jual beli yang secara asalnya halal, cuman karena menimbulkan perpecahan, maka itu diharamkan gitu loh. Jadi secara akadnya sah. Tapi karena itu nanti menimbulkan perpecahan, maka jadi haram. Itu. Jadi haram. Kalau jual beli yang makruh gimana Pak? Barang-barang makruh. Kalau makruh ya hukumnya makruh sama.
Oh, hukumnya juga. Ya sama makruh. Jadi barang yang makruh diperjualbelikan juga makruh gitu. Barang yang haram diperjualbelikan juga haram. Nah, merokok tinggal kita meyakini hukum yang mana, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang sunnah, atau yang wajib. Karena ada yang berpendapat 5 rokok itu. Iya, ada yang berkeyakinan wajib. Kenapa? Saya itu kalau nggak ngerokok itu lemes, males kerja, betul-betul lemes betul ini. Padahal kan bekerja itu wajib bagi saya sebagai tulang punggung. Maka saya harus merokok. Berarti merokok bagi saya wajib. Nah, nanti seperti itu berarti narkoba hukumnya juga sama. Ya kan? Orang kalau nggak mengkonsumsi narkoba badannya sakit semua sehingga nggak konsentrasi, maka ketika itu mengkonsumsi narkoba hukumnya wajib. Gitu berarti ya. Ya toh, kalau cara berpikirnya seperti itu kan semua perkara nanti hukumnya 5. Ya kan? Semua perkara itu hukumnya 5. Agak seperti itu. Ya. Cara berpikirnya tidak bisa seperti itu. Jadi para ulama ya kan berselisihnya itu cuma 2, makruh sama haram. Nggak ada yang mengatakan mubah, itu nggak ada. Makruh sama haram itu para ulama ya, makruh sama haram. Jadi hukum minimalnya makruh itu, karena berdasarkan kandungan-kandungan yang ada pada kandungan itu. Maka bagi yang meyakini haram ya tidak boleh memperjual. Bagi yang meyakini makruh ya hukumnya makruh memperjual tiganya. Jenengan tinggal manut yang mana? Ya, ikut yang mana pendapatnya? Ya. Tapi kalau orang cara berpikirnya sudah seperti itu ya susah. Ya. Padahal untuk menetapkan sebuah hukum itu kan dibutuhkan dalil dan kaidah-kaidah yang sangat banyak, bukan kaidahnya seperti itu. Ya, kalau itu kan kaidah apa ya? Kaidah sesuai dengan perasaan, ya kan? Kaidah sesuai dengan perasaan. Jadi ketika saya merokok tidak apa itu, tidak apa-apa berarti hukumnya mubah. Gitu. Tapi kalau dengan merokok saya malah semangat ya berarti sunnah. Dengan merokok badan saya lemas, tidak bisa kerja, dan kalau dengan merokok saya bisa kerja berarti wajib. Nah ini nanti semua perkara juga kayak gitu nanti, ya kan? Maka harus dipastikan dulu benda itu secara ain apa dulu gitu loh, ya kan? Jadi yang bisa dibawa ke 5 hukum itu adalah benda yang asalnya memang mubah gitu loh, ya kan? Jadi asalnya mubah, contoh air putih mubah ini. Secara asal mubah, ya enggak? Lah meminumnya nanti bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Bisa haram nanti. Ketika apa? Kalau meminum air ini nanti malah justru dia malah mati misalnya. Karena apa? Dia dilarang sama dokternya. Kamu jangan minum apa-apa pokoknya. Kok nekat minum gitu? Mati ya. Ya kan? Karena mungkin sedang mengalami penyakit yang dia tidak boleh kena air misalnya gitu ya. Jadi bagian dalam ini baru apa? Baru dioperasi atau apa? Baru jahit. Pokoknya kamu tidak boleh makan minum selama ini. Dia malah minum. Gitu. Tapi secara asal ini apa hukumnya? Nah, kalau rokok hukum asalnya apa? Nah, bukan mubah itu. Para ulama mengklasifikasinya menjadikan makruh dan haram. Jelas ya? Lebih banyak yang mana? Apanya? Banyak yang haram atau yang makruh? Ya tergantung orangnya itu. Tergantung orangnya. Kalau saya pribadi banyak haramnya. Ya. Kalau saya meyakini haram, kalau saya ya. Kalau saya meyakini karena sangat jelas sekali. Ya. Dari mana ya?
Walaupun itu nasnya nggak ada ya, tapi kan kaidah syar'i sangat jelas bahaya merokok. Ya kalau misalnya taruhlah gini, kalau merokok itu ada kebaikan, ya wes anak-anak kita mbak dari kecil diajarin merokok dari sejak dini, kan nggak apa-apa, bagus loh, ya kan? Jadi cah TK itu gimana? Kalau kita ajarin merokok bagaimana? Gimana Mas Rizkyadi? Kan nggak apa-apa, bagus. Sejak TK perlu dibiasakan supaya kuat, punya imun, jadi nanti COVID rasa divaksin wes mental. Gimana Mas? Setuju nggak? Enggak, Ustaz. Mayoritas orang ya kan, kalau masih kecil anak TK dikasih rokok, mesti apa pikirannya? Wah ini mesti wong tuane ora beres, ya gitu kan? Itu menunjukkan apa? Rokok itu bukan suatu kebaikan, ya nggak? Itu logika berpikirnya kan seperti itu, ya kan? Kita pasti nggak rela ya anak kita misalnya apa? Naik dolan, terus apa? Dijak cah nom-nom, cekeli udut, rela nggak kita? Kita nggak rela. Wallahi demi Allah kita nggak rela. Ya, karena itu sesuatu yang khobais, karena sesuatu yang kotor, sesuatu yang banyak keburukannya. Apalagi itu apa? Sudah ditetapkan oleh pihak-pihak ahli-ahli yang para ahli dalam masalah kesehatan itu banyak racun. Walaupun ini pun bisa dihayal bagi orang yang kalau ketemu orang yang enggak orang yang logikanya itu enggak kurang itu, namanya orang kurang pemahaman itu semua ilmu aja dibantah, ya enggak? Orang yang kurang ilmunya itu kan semuanya dibantah. Coba orang menemukan teknologi itu kan dengan cara yang susah, penelitiannya lama. Contoh misalnya apa? Orang menemukan knalpot, itu apa langsung ketemu itu? Teknologi knalpot itu loh, itu kan lama menemukannya. Dengan apa? Cara buan terbiang, iya caranya genora. Bagi orang-orang yang gimana? Kan malah dilepas, dikoi horn. Jadi dia membantah itu penemuan teknologi yang, ya kan? Karena memang logikanya itu sudah rusak itu, cara berpikirnya sudah rusak. Untuk menemukan kenyamanan dalam berkendara, roda itu harus sekian, ketebalannya harus sekian, ya kan? Apa bagi orang yang logikanya nggak main, dibuat kecil sekali, ya kan? Itu kan namanya itu mematahkan teknologi. Ya kalau sudah seperti itu ya itu tidak dianggap. Jadi realita itu tidak bisa dijadikan hujah, karena realita bisa berbeda-beda, ya kan? Padahal yang namanya hukum itu kan untuk keseluruhan, bukan hanya untuk person. Bagi seseorang mungkin ngerokok nggak apa-apa, ya kan? Wah, tetangga saya itu nggak ngerokok malah masih muda mati gitu. Itu Mbah Kakung itu loh ngerokok dari ngasih 90 tahun ya sik teges ya. Ngono kok ya haram. Jadi melawan hukum itu dengan kenyataan realita. Lah itu sudah berat, orang itu kalau seperti itu berat. Ya, sudah seperti itu berat. Seperti tadi minum khamr lah, itu kan kalau mabuk, saya kan nggak mabuk, saya itu malah teges kalau minum. Kalau nggak minum justru lemes, maka saya wajib minum. Ya kan? Itu kan logika yang sudah rusak. Jelas ya? Lanjut. Sekarang sebulan boikot itu kan boikot produk-produk gitu kan. Itu hukumnya gimana kalau kita masih jual? Wallah, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ya kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan memboikot ya kita ikuti pemerintah. Tapi selama pemerintah masih mengizinkan ya kita ngikuti pemerintah. Karena kita ada yang ngatur gitu kan. Ada yang ngatur. Wallah.
Karena pemerintah kan lebih tahu mana yang maslahat dan tidak bagi masyarakatnya. Ya. Dan nanti kalau diboikot, kalau ternyata malah masyarakatnya kelaparan, gimana? Ya kan? Diboikot ternyata nanti masalah malah apa? Ekonomi negara terpuruk. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Maka kita ikut pemerintah saja. Selama pemerintah belum mencanangkan ya secara hukum asal ya tidak mengapa. Wallah. Berikutnya, wa min dzalika nahyu sallallahu alaihi wasallam an tafriqi baina dawir rahmi fir raqiqi. Wa min dzalika apa maksudnya? Termasuk jual beli yang dilarang gitu kan. Adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memisah at-tafriq, dari memisah antara dawir rahmi fir raqiq, antara yaitu budak yang masih ada hubungan kerabat. Maksudnya gini, budak itu kan bisa diperjualbelikan ya, bisa diperjualbelikan. Contohnya misalnya budaknya itu punya anak, jadi budaknya wanita dan punya anak. Maka tidak boleh budak ibu ini dijual sendiri, anak dijual sendiri ke orang lain. Tidak boleh. Kalau jual ya harus semua satu paket. Karena memisahnya ini membuat mereka berdua merana. Ya kan? Memisahkan kedua budak ini membuat mereka merana. Termasuk misalnya adik kakak yang itu sudah sangat akrab, itu kalau dipisah merana, kalau dijual ya dijual semua ke satu tuan itu ya. Jangan kepada tuan yang berbeda yang menyebabkan mereka berpisah. Seperti itu. Maka sehingga bisa dikiaskan ya dalam hal ini misalnya apa? Dikiaskan dalam hal ini misalnya jual ternak. Nah, jual anaknya saja misalnya ya. Dan anaknya itu belum siap untuk dipisah dengan babone. Ya, jual kambing misalnya. Aku berusaha butuh anake kuwi, aku nek babone ra patek butuh, aku butuh anake. Itu ora ya. Boleh tapi nanti nunggu dulu biar dia nyusu kepada induknya. Kecuali kalau dia bisa ngasih solusi dengan apa? Ngasih minuman-minuman yang lainnya yang dia apa? Bisa aman kalau dia berpisah dengan induknya. Wallah. Terus, wa min dzalika, termasuk itu pula, termasuk yang dilarang pula, idza kanal mustari ya'lamu minhu annahu yaf'alul ma'siyata bimastarahu. Jika pembeli ya, pihak pembeli tahu ya kan, al-mustari ya, pembeli ya, mustari itu pembeli. Yuk lamu ini ya, yuk lamu minhu, bukan ya lamu tapi yuk lamu, dibaca majhul. Jika diketahui pembeli itu akan menggunakan barang yang dibeli itu untuk maksiat, jadi asalnya boleh gitu ya, tapi tahu mau digunakan untuk maksiat, ya, maka itu hukumnya nggak boleh. Contoh, kasyira'il jauzi wal baidi lil qimar, seperti membeli biji-bijian telur untuk judi, awisilahi lil fitnah, atau membeli senjata untuk fitnah. Misalnya apa? Membeli senjata untuk ngebom Gaza. Nah, ini tidak boleh. Kan tahu toh mau digunakan untuk mencederai saudara muslim, tidak boleh. Ya. Walaupun diberi dengan harga tinggi. Au ala qita'it tariq, atau menjual kepada apa? Perampok. Ya, atau untuk qita'it tariq. Untuk apa? Untuk dijual kepada perampok. Ya. Jadi dia membeli itu untuk ngerampok, itu tidak boleh. Misalnya ada yang ternak ayam Jawa sini, ada nggak? Ayam Jawa itu biasanya telurnya mahal. Saya beli ayam telurnya ini ya, buat persembahan, buat sesajen gitu ya. Boleh nggak kita menjualnya? Nggak boleh itu ya. Kalau nggak tahu lah beda lagi, kalau nggak tahu ya. Makanya kalau mau jual sesuatu itu ya nggak usah banyak tanya. Harga dia apa sih? Ya. Nanti malah berkasih ya.
adol beras, berasnya mbok ge apa nggih ulang tahun apa nggih. Nggih kendurenan apa nek nggih kenduran aku ora entuk. Justru itu berat nanti. Ya sudah, ada jual beras sudah dijual. Berapa timbang kasih selesai. Jelas ya? Nah, kalau kita nggak tanya tapi dia justru sendiri yang cerita lah. Berarti dengan cerita itu kita tahu ya. Nggak perlu. Jangan. Anu ini sudah dipesan orang nih. Sudah ada pembeli lain. Jelas ya? Kita harus cari alasan nih. Nah ini untuk persembahan untuk berbuat syirik kan nggak boleh loh. Kalau untuk itu acara rambutan itu bisa. Ya itu kan bagi kita kan bid'ah ya nggak boleh. Ya kan. Bagi kita bid'ah. Makanya jangan banyak tanya. Biasanya kasih tahu tadi. Kasih tahu jangan. Punten ini stok terbatas juga. Stok terbatas. Apa besok? Punten betul bisa mengusahakan ya. Ini ijik nuntut terus ya. Nah ini menurut akidah saya nggak boleh ya. Sudah selesai. Nanti besok lagi nggak beli kalau. Terus wanahan Nabi SAW an talakil jalabi, dan Rasulullah melarang jual beli yaitu talakil jalab. Apa itu talakil jalab? Yaitu menjual barang langsung dari produsen sebelum dia datang ke pasar. Jadi membeli barang dari produsen sebelum dia datang ke pasar dengan harga yang murah. Itu namanya talakil jalab. Biasanya apa? Ke gunung-gunung untuk beli sayuran itu ya. Artinya apa? Ketika biasanya dia itu jualnya ke pasar. Ya, maka dia terus parani yang rumahnya, tapi dibeli murah sekali. Nah, maka nanti ini termasuk yang dilarang. Ya, termasuk yang dilarang. Kecuali kalau menjualnya itu masih dengan harga yang wajar. Maka nanti ada khiyar, namanya khiyar boben nanti ya. Jadi seseorang yang misalnya menjual produk, dia menyangka sudah dia dengan harga standar, tapi ternyata masih terlalu sangat murah sekali karena dia nggak paham harga, maka dia bisa mengajukan khiyar, udah nggak jadi saja. Kenapa? Ya terlalu murah, kecuali Anda mau nambahi lagi, jual sekarang ditambahi sekian, mau nggak? Kalau nggak mau saya bawa ke pasar sendiri. Jadi kalau misalnya pemilik barang datang ke pasar, tahu-tahu barangnya tadi barang saya dibeli sekilo cuma 5.000, padahal di pasar 15.000, selisihnya 10. Banyak sekali. Waduh ini ya. Akhirnya apa? Ngajukan khiyar beli. Maka jual beli seperti ini tidak boleh. Rasulullah mengatakan la talaku al jalaba. Kalian jangan melakukan transaksi jual beli kepada orang-orang yang hendak ke pasar. Jadi janganlah kalian membeli barangnya orang-orang sebelum datang ke pasar. Faman talaqa fastara minhu, barang siapa yang tetap ya menyambut mereka lalu membeli barangnya, faidas atas sayyiduhu suq, jika pemilik barang itu sampai ke pasar ternyata tahu harganya bahwa bil khiyar, maka dia boleh mengajukan khiyar pembatalan transaksi atau mengajukan harga baru. Rawahu Muslim. Waqala man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan. Ya, sampai di sini ya, Pak. Materi kita sampai ini ya. Materi tes kita. Dari yang terakhir kita midkan, berarti pertengahan haji itu ya. Jadi yang sudah kita midkan tidak kita masukkan. Sampai halaman 40 gitu ya.